Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Dami Majaya dengan NIM 211101025. Saya dari Prodi Teknik Elektro angkatan 2021. Jadi pada video kali ini saya akan membuat tugas yang diberikan oleh Pak Tony selaku dosen pengampu dari mata kuliah algoritma dan pemrograman. Di sini tugasnya merupakan pengenalan TensorFlow, yang dimana di dalamnya kita akan membuat sebuah objek tensor. Oke, selanjutnya. Jadi di sini ada 7 buah rumusan masalah atau 7 buah poin-poin yang akan kita lakukan dalam video kali ini. Yang pertama, langsung aja kita masuk, yaitu menjelaskan apa itu tensor dan hubungannya dengan dimensi dan juga matriks. Jadi menurut research yang telah saya lakukan, saya mendapati bahwa tensor itu merupakan objek matematika yang digunakan untuk mendeskripsikan properti fisik seperti skalar dan vektor. Pada dasarnya, tensor hanyalah sebuah generalisasi dari skalar dan vektor. Skalar itu adalah tensor peringkat 0, sedangkan vektor adalah tensor peringkat pertama. Lalu di sini ya, di sini saya sudah meletakkan gambar. Di sini saya akan jelaskan sedikit, yang mana di sini merupakan skalar, yaitu sebuah bilangan atau elemen atau sebuah nilai. Lalu membentuklah sebuah vektor, yang mana suatu nilai itu memiliki memiliki nilai dan juga memiliki arah. Lalu terbentuklah sebuah matriks. Dari sebuah nilai tadi yang memiliki arah, terbentuklah sebuah dimensi atau matriks ini. Jadi dari ketiga elemen ini nanti hubungannya adalah akan membentuk sebuah yang namanya tensor. Jadi di dalam tensor ini mencakup 3 buah elemen tadi, teman-teman. Yang pertama ada skalar, lalu vektor dan juga matriks. Di sini misalnya ada sebuah nilai, lalu sebuah nilai, lalu arahnya, lalu di sini ada sebuah dimensinya juga. Jadi ini berkaitan juga pada pengertian tensor tadi, yaitu untuk mendeskripsikan properti fisik seperti skalar dan juga vektor. Di sini terbentuklah properti fisik sebuah kubus, yang mana di sini memiliki nilai, memiliki arah, dan juga memiliki ruang dimensi. Di sini ada A33, A23, A13. Ini merupakan matriks 3x3. Ini membentuk sebuah dimensi kubus. Jadi itu ya teman-teman, hubungannya dari tensor dengan dimensi dan juga matriks. Lalu kita masuk ke pokok bahasan yang kedua, yaitu kita akan menjalankan Google Colab dan kita akan mengecek TensorFlow yang terinstall. Oke, di sini teman-teman bisa langsung aja ke search engine yang teman-teman gunakan. Di sini saya menggunakan Mozilla Firefox. Langsung tulis saja di sini colab.research.google.com. Lalu teman-teman bisa klik file nanti, lalu tekan new notebook. Di sini saya sudah membuat sebuah file baru yang namanya pembuatan objek tensor. Oke teman-teman. Lalu di sini ketika sudah seperti ini kita tekan kode aja. Tunggu sebentar. Lalu di sini saya akan mengimpor sebuah library TensorFlow dengan sama caranya seperti pemrograman Python pada umumnya. Itu kita tinggal seperti ini, import TensorFlow. Oke. Lalu teman-teman bisa klik ini. Di sini juga bisa klik Ctrl plus Enter di sini. Jika teman-teman tidak mau mengklik ini. Nah, di sini dapat terlihat ya teman-teman bahwa di sini udah komplit atau sudah berhasil kita mengecek library TensorFlow-nya tadi di Google Colab. Lalu selanjutnya kita akan bagaimana cara membuat objek tensor dengan TensorFlow. Oke, di sini kita akan membuat objeknya dengan cara kita akan membuat ini dengan sintaks S. Sebagai apa dia TensorFlow ini? Library TensorFlow ini sebagai apa? Di sini saya singkat aja TensorFlow menjadi TF. Ini memudahkan kita teman-teman dalam programming nanti supaya kita tidak perlu mengetik panjang-panjang.
Jadi objeknya itu hanya sebuah huruf, 2 huruf aja, TF begitu. Lalu kita bisa Ctrl plus enter. Oke, di sini juga terlihat ya teman-teman bahwa kita sudah berhasil, sudah komplit. Oke, lalu yang keempat, di sini kita akan menjelaskan sebuah perbedaan menggunakan fungsi syntax type dan juga print pada Python dan penggunaannya pada TensorFlow. Oke, di sini kita akan membuat kode baru aja. Sebelum kita bisa komparasikan atau membedakan type dan juga print, kita perlu yang namanya sebuah variabel. Sini seperti biasa untuk pemrograman Python, kita tulis nama baru sama dengan, lalu di sini perbedaannya kita bisa menggunakan fungsi dari sebuah library TensorFlow tadi yang namanya tf.constant ini fungsinya. Karena kita mau membuat sebuah variabel yang bertipe data string, di sini jangan lupa string itu berkaitan dengan tanda kutip 2. Sini saya mau menulis nama saya Bima Jaya. Oke, kita akan membuat sebuah beberapa mungkin variabel yang akan kita gunakan dalam pemrograman kali ini. Saya akan membuat variabel jurusan. Sini teknik elektro. Oke, lalu saya mau membuat variabel lagi yang namanya itu name. Karena name ini berupa angka atau numerik, jadi kita tidak perlu menuliskan tanda kutip 2 di dalamnya begitu. Oke, setelah itu bisa Ctrl plus enter teman-teman. Oke, di sini maaf ada kesalahan sedikit. Oke, harusnya konstan tadi ya. Oke, coba. Oke, di sini sudah berhasil ya teman-teman. Setelah kita membuat sebuah variabel, lalu kita baru bisa membedakan syntax type dan juga print. Yang pertama kita akan tulis type nama, misalnya 3 variabelnya ya, type jurusan, lalu di sini type name. Oke, setelah itu bisa Ctrl plus enter, tunggu sebentar. Nah, di sini type-nya merupakan TensorFlow yang digunakan pada bahasa Python. Sini. Oke, itu type-nya ya teman-teman. Lalu kita akan mencari perbedaannya dengan syntax print. Ini sama aja, kita bisa nama, lalu print jurusan, lalu yang terakhir kita bisa print name. Setelah itu Ctrl plus enter. Nah, di sini tertera ya teman-teman. Ini tipenya tf.tensor, lalu isinya itu ada Bima Jaya, shape-nya, lalu di type-nya, tipe datanya itu string. Karena memang untuk nama dan jurusan saya telah membuat 2 tipe data string, sementara untuk name itu saya membuat tipe data integer di sini. Integer 32 ya teman-teman. Sudah bisa. Nah, disinilah perbedaannya. Kalau print itu kita mengecek apa isi dari variabelnya dan juga mengetahui apa tipe datanya. Sementara kalau type, kita akan mengecek tipe dari variabelnya. Tipenya itu apa? Menggunakan library apa? Gitu. Sini menggunakan library TensorFlow dan juga bahasa Python di situ. Itulah perbedaannya teman-teman. Oke, lalu kenapa kita masuk ke langkah kelima, yaitu buat beberapa objek tensor di dalam variabel, yaitu string. Oke, karena kita sudah membuat beberapa objek, kita udah buat 3 buah objek ya teman-teman. Lalu di sini kita akan mencoba menggabungkan 3 buah objek ini. Kita lihat perintahnya itu gabungkan objek tensor yang telah dibuat. Pertama kita akan mencoba gabungkan tipe datanya yang string sama string. Di sini kita akan
mengeprint atau mencetak isi dari variabelnya. Bukan seperti print ini ya teman-teman. Ini kan juga kita mengecek tipe datanya juga, tapi di sini kita akan mencetak nilainya saja, nilai dari variabelnya saja. Dengan cara kita ketikkan dulu objeknya, baru kita ketik sintak printnya. Sini nama. Jika kita ingin mencetak variabel dengan tipe data yang sama, kita bisa menggunakan tanda plus aja. Tanda tambah di sini, kita tambah spasi di sini, lalu nama plus apa? Name. Oh maaf, kita nama plus jurusan ya. Oke. Control plus enter. Tunggu sebentar. Nah, di sini bisa dilihat ya teman-teman, kita sudah berhasil menggabungkan dua buah objek tensor yang telah kita buat dengan tipe data string tadi menjadi satu. Di sini saya telah mengeprint nama plus jurusan. Ini tanda petik 2 ini untuk spasi ya teman-teman. Nah, lalu selanjutnya kita akan buat objek tensor dengan beragam tipe data dan gabungkan. Oke, di sini saya udah membuat ya tipe data nih dengan isinya itu integer. Gimana kalau bilangan berkoma? Lalu kita bisa buat aja misalnya angka ya. Kita buat objeknya TF buat konstan. Jangan lupa ya teman-teman. Lalu misalnya 25,5 dah. Oke. Lalu kita mau tahu nih apa sih tipe data dari bilangan berkoma ini. Ini kita bisa gunakan aja sintak print tadi, angka gitu ya. Oke, cek Ctrl plus enter aja biar cepat. Nah, tunggu. Nah, di sini tertera ya teman-teman bahwa 25,5 ini merupakan tipe datanya float. Kalau angka saja seperti ini, seperti NIM saya, itu tipe datanya integer. Kalau bilangan berkoma itu float. Oke, kita lanjut masuk ke menggabungkan tipe datanya. Kalau kita mencetak tipe data yang sama menggunakan tanda plus, di sini untuk tipe data yang berbeda kita bisa gunakan tanda koma aja. Misalnya sini ya, name, misalnya kita mau lalu angka. Coba ya, kita print. Nah, di sini tertera ya teman-teman, kalau kita menggabungkan dua tipe data yang berbeda, di sini terlihat bahwa kalau tipe datanya nama dan jurusan itu terlihat tanda petiknya, ada tanda petik. Sementara kalau tipe datanya angka seperti NIM dan juga variabel angka ini tidak ada tanda kutip, tidak ada tanda petik duanya. Oke. Nah, mungkin sampai sini saja. Kita sudah menjawab semua rumusan masalahnya. Terima kasih teman-teman yang sudah menonton. Saya juga sadar mungkin ini masih video saya kali ini masih terdapat beberapa kesalahan. Jadi saya selaku pembuat mohon maaf. Baiklah, saya undur diri. Akhir kata saya ucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.